got your back, looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. Warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kita berjumpa lagi pada pertemuan ke-10 pada subtema pengantar pengkajian resiko bencana. Tujuan pada pertemuan ini bahwa kawan-kawan nantinya akan memahami pengkajian risiko bencana berbasiskan sistem informasi geografis. Kawan-kawan, pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana. Konsepsi pengkajian dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut, tentunya setelah adanya ancaman. Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Konsepsi ini didasarkan pada rumus resiko bencana. Upaya pengkajian resiko bencana pada dasarnya adalah menentukan besaran 3 komponen resiko tersebut dan menyajikannya dalam bentuk spasial maupun non-spasial agar mudah dimengerti. Pengkajian resiko bencana digunakan sebagai landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana di suatu kawasan. Penyelenggaraan ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko bencana. Upaya pengurangan resiko bencana dapat dilakukan melalui salah satu atau sampai ketiganya dilakukan meliputi 1. Memperkecil ancaman kawasan bila memungkinkan. Kemudian mengurangi kerentanan kawasan. Yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas. Prinsip pengkajian risiko bencana didasarkan atas beberapa hal. Yang pertama adalah data dan segala bentuk rekaman kejadian bencana. Kemudian integrasi analisis kemungkinan terjadinya kejadian ancaman yang didasarkan dari pendapat para ahli dan kearifan lokal masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk menghitung potensi jumlah jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Kemudian yang keempat adalah kemampuan untuk diterjemahkan menjadi kebijakan pengurangan resiko bencana. Ingat kawan-kawan bahwa pengkajian resiko bencana dapat dilaksanakan oleh lembaga manapun, asal tetap di bawah tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dengan metode yang menggunakan metode yang telah ditetapkan oleh BNPB. Kemudian prasyarat umum pengkajian bencana adalah memenuhi aturan tingkat kedetailan analisis. Skala peta untuk provinsi minimal adalah 1:250.000, untuk kabupaten dan kota di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, skala minimal adalah 1:50.000. Kemudian untuk kabupaten kota di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara minimal menggunakan skala 1:25.000. Kemudian yang ketiga adalah mampu menghitung jumlah jiwa terpapar bencana. Yang keempat, mampu menghitung nilai kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Yang kelima, menggunakan 3 kelas interval, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Yang keenam, menggunakan JS dengan analisis grid. Kemudian fungsi dari pengkajian resiko bencana adalah yang pertama, bagi pemerintah merupakan dasar untuk penyusunan kebijakan penanggulangan bencana, juga sebagai untuk pembangunan. Artinya pembangunan ini selalu berkaitan dengan penanggulangan bencana. Kemudian untuk mitra pemerintah merupakan dasar untuk melakukan aksi pendampingan ataupun intervensi teknis berkaitan dengan penanggulangan bencana pada komunitas atau masyarakat. Kemudian bagi masyarakat umum, pengkajian risiko bencana ini dapat digunakan sebagai
dasar dari kesiapsiagaan. Kawan-kawan, kalau selanjutnya kita dapat melihat apa sih hubungannya peta risiko bencana dan sistem informasi geografis. Kita dapat melihat pada bagan pada tampilan bahwa untuk menyusun peta risiko bencana, kita melakukan dengan overlay peta ancaman, peta kerentanan, dan peta kapasitas. Sedangkan untuk menyusun peta ancaman, kita memerlukan indeks ancaman yang berupa kemungkinan terjadinya bencana dan besaran dampak. Kemudian untuk menyusun peta kerentanan, kita memerlukan indeks kerugian dan indeks penduduk terpapar. Sedangkan untuk menyusun kapasitas, kita memerlukan indeks kapasitas. Secara hierarki, kawan-kawan, kalau kita menyusun suatu peta resiko bencana, kita mulai dulu dari menyusun peta ancaman. Kenapa? Karena di suatu daerah tersebut ada ancaman bencana tersebut atau tidak. Misalnya, contoh yang sangat ekstrim, kita kalau melihat kota Surakarta, apakah ada ancaman tsunami? Jelas tidak ada. Sehingga peta ancaman tsunami tidak mungkin kita buat di Surakarta. Kemudian setelah ancaman itu ditengarai dan ada, dan disusun petanya, kita dapat menyusun peta kerentanan. Logikanya adalah penduduk yang terpapar dan kerugian berapa yang akan dihadapi. Setelah itu, masyarakat mempunyai kapasitas apa? Artinya di sini kita dapat melihat hierarki dari penyusunan peta-peta tersebut seperti itu. Kawan-kawan, mengacu pada bagan pada tampilan sebelumnya, peta ancaman adalah komponen-komponen dari kemungkinan terjadinya bencana dan besaran dampak yang tercatat. Artinya di sini ada sejarah, ada juga frekuensi pengulangan dan lain sebagainya. Peta kerentanan terdiri komponen ekonomi, fisik, dan lingkungan serta sosial budaya. Kemudian peta kapasitas terdiri dari komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Untuk menyusun peta kapasitas ini ada beberapa data yang harus dipenuhi yang telah disyaratkan oleh BNPB untuk menjadikan kapasitas suatu daerah akan bisa terlihat melalui peta kapasitas. Tetapi perlu diingat kawan-kawan, saat ini banyak peta atau data dasar dalam berbagai versi. Banyaknya variasi ini akan menimbulkan juga banyaknya variasi pekerjaan, bahkan membingungkan para penyusun. Berkaitan dengan hal ini perlu aturan tentang satu peta, satu data, memang sudah ada, tetapi data yang satu ini mungkin perlu penyempurnaan. Hal ini seperti tertuang dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana atau RIPB dari BNPB yang telah dikeluarkan tahun 2020. Kawan-kawan, kita dapat melihat ke belakang bagaimana sejarah perkembangan dari ilmu geografi adalah salah satu dimulai dari geografi digunakan untuk melakukan perencanaan atau mengambil keputusan menyangkut berbagai kondisi permukaan bumi. Perencanaan dan pengambilan keputusan ini atau saat itu terbatas pada perjalanan dagang, baik darat dan laut, juga kepemilikan lahan atau persil, serta kepentingan untuk perang atau militer. Dewasa ini perkembangan geografi, terutama melalui SIG, menjadi alat yang sangat penting pada perencanaan dan pengambilan keputusan untuk pembangunan berkelanjutan melalui analisis dan penerapan database keuangan. Kalau kita kaitkan dengan kebencanaan, akhirnya pada kesiapsiagaan atau pada saat prabencana, SIG merupakan alat pendukung untuk melakukan perencanaan dan persiapan. Kemudian SIG dapat berfungsi sebagai alat untuk menjangkau publik dan partisipasi warga
untuk perencanaan dan kegiatan persiapan bencana. Kemudian pada saat tanggap darurat, beberapa perusahaan dunia seperti Google dan Esri menawarkan layanan data SIG dan berbagai perangkat lunak gratis selama bencana. Dan yang lebih dahsyat lagi saat ini adalah penggunaan kemampuan SIG seluler untuk pengumpulan data lapangan secara cepat. Karena semua orang saat ini terhubung dengan telepon atau smartphone, sehingga akan sangat cepat dalam pengambilan data di lapangan, berbeda dengan pada kondisi sebelumnya ini. Kemudian pada pasca bencana, SIG dilakukan untuk pemulihan bencana melalui perencanaan atau rencana pemulihan bencana jangka pendek dan jangka panjang. SIG juga dapat diandalkan untuk masa transisi selama fase pemulihan. SIG juga dapat digunakan untuk memulihkan infrastruktur penting menggunakan contoh algoritma jaringan. Kemudian produk turunan dari SIG seperti peta kertas dapat digunakan untuk perencanaan pemulihan masyarakat melalui partisipasi publik. Bermanfaat juga pada transisi dari pemulihan ke mitigasi atau ke tahapan selanjutnya. Kawan-kawan, ini adalah contoh dari peta kertas di Tennessee tahun 2010 yang digunakan sebagai peta dasar untuk menunjukkan lokasi pusat pemulihan bencana menggunakan artefak seperti pin berwarna. Ini adalah salah satu contoh klasik dari cara berteknologi rendah, tetapi sangat efektif pada saat kondisi-kondisi darurat. Foto ini merupakan diambil oleh kami ambil dari dalam buku Thomas Zansky tahun 2014. Selanjutnya, kawan-kawan, SIG dan mitigasi bencana. Mitigasi bencana mencakup beberapa gagasan penting seperti resiko, kerentanan, dan ketahanan, yang semuanya terjalin dalam seluk-beluk konteks geografis. Sehingga mitigasi bencana merupakan aspek paling interdisipliner dari siklus manajemen bencana secara keseluruhan. Siklus ini ada dari bahaya alam, adanya ancaman buatan dari budaya manusia atau perbuatan manusia, adanya resiko, adanya kerentanan dan ketahanan, dan semua ini memerlukan perspektif dari banyak disiplin ilmu yang berbeda. Dan SIG seringkali menjadi platform pemersatu untuk menggabungkan dari perspektif ini. Kawan-kawan, peta dan sistem informasi geografis merupakan alat yang sangat menunjang dalam kajian risiko bencana. Mencakup setiap tahap tentunya. Ada pra atau sebelum, ada saat atau saat tanggap darurat, ada pasca bencana. Sehingga dapat dikatakan manajemen bencana merupakan rangkaian kegiatan penanggulangan bencana yang secara spasial berbasis SIG dan segala turunan perkembangan mulai dari peta sederhana, seperti peta mental yang digambarkan pada suatu media, baik kertas atau yang lain, bahkan juga tanah. Seperti kalau zaman kita kecil menggambar denah atau apa, atau menunjukkan tempat lewat lukisan atau goresan di tanah. Sampai pada yang lebih modern dan sangat modern saat ini, SIG berbasis web dan SIG berpartisipatif berbasis seluler. Kawan-kawan, jangan lupa kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Kita harapkan kita tetap disiplin dalam menjaga protokol kesehatan. Ada tugas yang tiap mingguan yang harus kawan-kawan kerjakan sebagai pengganti absen dan juga untuk sebagai nilai tugas tentu nantinya. Dan akhirnya kawan-kawan, kita sampai pada penghujung pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Untuk itu, marilah kita akhiri dengan bacaan
puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah Yang Maha Agung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.